Selamat pagi, Shalom kekasih-kekasih Kristus, dimanapun Anda berada pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudaraku dan semua pemirsa. Sangat senang jumpa lagi bersama dengan Hati Kristus Keluarga Masa Depan Cerah, Manokwari, Papua Barat. Kamis 7 September 2023. Oleh anugerah Tuhan, kita ada. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, Saudara-saudaraku dan semua pemirsa, mari kita datang, mau bermazmur kepada Tuhan. Kita mau mengagungkan dan meninggikan Dia. Oleh karena nama-Mu, ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Mazmur pasal 25 ayat 11. Mari kita berdoa minta tuntunan Allah Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku, pemirsa, pagi hari ini kembali kita akan belajar dari kitab Kisah Para Rasul, pasal 19, ayat 28 sampai 29, serta 35 dan 40b. Demikian bunyi firman Tuhan. Mendengar itu, meluaplah amarah mereka. Lalu mereka berteriak-teriak, katanya, "Besarlah Artemis, dewi orang Efesus." Seluruh kota menjadi kacau dan mereka ramai-ramai membanjiri gedung kesenian serta menyeret Gaius dan Aristarkus, keduanya orang Makedonia dan teman seperjalanan Paulus. Akan tetapi panitera kota menenangkan orang banyak itu dan berkata, "Hai orang Efesus, siapakah di dunia ini yang tidak tahu bahwa kota Efesuslah yang memelihara baik kuil Dewi Artemis yang maha besar maupun patungnya yang turun dari langit?" Dan dengan kata-kata itu, ia membubarkan kumpulan rakyat itu. Kisah Para Rasul pasal 19. Berkatalah dengan kata-kata yang bijak. Pemirsa, Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku, kekasih-kekasih Kristus. Kata-kata merupakan kekuatan yang tidak boleh diremehkan. Sebab dengan kata-kata kita dapat membangkitkan maupun meredakan amarah orang lain. Dengan kata-kata yang ia ucapkan, seorang provokator dapat mengerahkan kerusuhan. Demikian juga dengan kata-kata yang ia utarakan, seorang mediator dapat meredakan pertikaian. Oleh sebab itu, bukan saja kita perlu mengasah kemampuan untuk berbicara, kita juga perlu menjaga kata-kata yang kita ucapkan. Apalagi kalau kita selaku orang percaya, tidak patut keluar kata-kata kotor, cacian makian, hinaan dari dalam mulut kita. Sehingga dengan demikian kita tidak akan menjadi penyebab dari persoalan. Dan malahan kita dapat membantu orang lain untuk menyelesaikan masalah yang ia alami.
Dan dengan kata-kata yang penuh dengan kasih serta kebenaran, kita membawa kehidupan bagi orang yang berjalan di dalam kebinasaan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, semua kekasih-kekasih Kristus, dimanapun Anda berada pagi hari ini, besarnya pengaruh dari kata-kata ini antara lain terlihat di dalam peristiwa kerusuhan di kota Efesus, seperti yang dicatat di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 19. Kata-kata yang diucapkan oleh Demetrius menggerakkan amarah penduduk kota Efesus terhadap Paulus yang memberitakan Injil di kota tersebut. Sedangkan kata-kata panitera kota Efesus meredakan amarah mereka. Hal ini mengajar kita tentang pentingnya untuk bersikap hati-hati di dalam berbicara. Kata-kata yang tepat yang diucapkan pada waktu yang tepat akan membangun kehidupan orang, sedangkan kata-kata yang keliru apabila kita ucapkan di waktu yang tidak tepat akan meruntuhkan kehidupan orang lain. Sebab pada dasarnya kata-kata yang kita ucapkan dapat mempengaruhi orang lain. Termasuk diantaranya yaitu membangkitkan maupun meredakan amarah mereka. Kekasih Kristus, saudara-saudaraku, mari kita belajar dari firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah setiap kita memiliki hikmat daripada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga segala sesuatu yang hendak kita katakan, yang hendak kita putuskan, kita akan putuskan dengan hati yang jernih, hati yang dingin, bukan dengan emosional atau bukan hanya asal berbicara, tapi kita sungguh-sungguh akan berpikir panjang sebelum kita mengeluarkan sebuah perkataan. Biar Tuhan Yesus yang memberkati saudara dan saya, yang telah memberikan teladan begitu banyak dalam perkataan-perkataannya, kita juga bisa mengikutinya dengan baik. Miliki karakter Kristus, supaya kita juga memiliki integritas dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berikan kepada kami hikmat dan kemampuan untuk mengendalikan diri sehingga kata-kata yang kami ucapkan merupakan kata-kata yang bijak dan membawa manfaat bagi orang lain. Tolonglah diri kami agar melalui perkataan-perkataan kami dapat menjadikan kasih dan kebenaran-Mu kepada mereka yang belum mengenalnya. Jagalah hati kami dengan firman dan Roh-Mu, supaya apa yang kami ucapkan dengan mulut kami mencerminkan kebenaran dan isi hati-Mu. Dengan demikian kami akan membebat hati orang yang terluka dengan kata-kata kami, dan tidak melekai hati orang dengan ucapan mulut kami. Terlebih lagi, tolonglah diri kami, supaya perkataan-perkataan yang kami ucapkan memuliakan nama-Mu. Kami berterima kasih untuk hari yang baru yang Engkau berikan kepada kami pada pagi ini. Kami percaya kasih setia-Mu senantiasa baru bagi diri kami, dan rahmat-Mu tak pernah berkesudahan bagi orang yang bersandar kepadamu. Dengan meyakini bahwa kasih-Mu tidak pernah berubah, tetapi tetap untuk selama-lamanya, kami menyerahkan kehidupan kami di sepanjang tahun 2023 ini, Bapak, di mana kami sudah ada pada bulan September. Biarlah Tuhan, kami tetap percaya kami akan mengakhiri tahun ini dengan kemenangan yang datang daripada Engkau. Jagalah langkah-langkah kami agar senantiasa berjalan sesuai dengan firman-Mu.
Penuhilah hidup kami dengan Roh-Mu, agar kami berjalan bukan dengan kekuatan kami sendiri, tetapi dengan mengandalkan hikmat dan kuasa-Mu. Pakailah diri kami menjadi terang-Mu di tengah kegelapan dan membawa banyak orang untuk datang kepadamu. Ampuni dosa dan salah kami. Roh Kudus, mohon belas kasihan-Mu, bahwa kami berjalan sejajar dengan firman-Mu setiap saat. Demi Yesus yang hidup, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Dan pagi hari ini hamba tetap berdoa, menyerahkan, memberkati semua keluarga, saudara-saudaraku, kekasih-kekasih Kristus yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Hamba mohon kasih Kristus turun untuk setiap pribadi kami. Tuntun kami dalam langkah-Mu yang benar, ya Tuhan. Lembutkan hati kami untuk bisa membuka hati kami, meminta Engkau masuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, dan menerima kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu yang memberikan hidup itu menuntun kami kepada kebenaran demi kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga hidup rumah tangga kami masing-masing. Biar setiap rumah tangga kami akan berjalan seperti yang Engkau kehendaki. Kami tahu Tuhan, jikalau Engkau yang memberkati hidup rumah tangga kami, maka campur tangan-Mu tidak pernah terlepas dari hidup rumah tangga kami. Sebab itu Tuhan, ampuni kami selaku suami ataupun istri, jikalau kami sebagai pasangan hidup seringkali bertengkar, seringkali mengata-ngatain kata-kata yang tidak sopan, tidak santun kepada sesama pasangan kami. Tuhan, ampuni kami. Biarlah pagi hari ini kami boleh berhikmat dari hikmat-Mu, sehingga setiap perkataan yang kami keluarkan untuk pasangan hidup kami adalah perkataan-perkataan yang sejuk, perkataan-perkataan yang penuh dengan kasih dan tidak menyakitkan. Ampuni kami Bapa, kalau sekian waktu kami terus mengeluarkan kata-kata yang tidak benar itu. Pagi hari ini kami tarik kembali, kami batalkan, dan kami minta ampun Tuhan. Biarlah mulai hari ini, pagi ini, dan ke depan, kami akan mengeluarkan kata-kata yang benar, yang datangnya daripada Roh Kudus, sehingga pasangan-pasangan hidup kami akan diberkati dan juga boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hal itu juga boleh terjadi bagi anak-anak kami. Mereka juga boleh berkata-kata yang santun, yang sopan kepada orang tua mereka, sekecil apapun perkataan mereka, ya Allah. Dan biarlah Tuhan, Roh Kudus jamah mereka dan mengajar mereka untuk tidak bantah-bantahan dengan orang tua mereka. Terlebih lagi kepada ibu mereka. Roh Kudus ingatkan mereka bahwa sesungguhnya jika mereka boleh berbicara, semua karena dimulai dari ajaran daripada sang ibu kepada mereka. Sebab itu mereka jangan melupakan jasa seorang ibu yang begitu mengasihi mereka. Dan biarlah ajar mereka juga untuk boleh menghargai, menghormati jeripaya, perjuangan yang kedua orang tua melakukan di dalam menuntun, membesarkan mereka tanpa keluhan. Biarlah itu mengajar mereka untuk tetap taat kepada firman-Mu ya Allah, supaya mereka menjadi anak-anak yang berguna. Karena ada waktunya, saatnya mereka juga akan menjadi orang tua. Terima kasih Bapa untuk semua kasih-Mu kepada anak-anak kekasih kami. Terima kasih Bapa. Kami berserah untuk semua tugas, pekerjaan, usaha, bisnis kami pagi hari ini dan sepanjang hari ini. Kami percaya Tuhan, sekalipun dunia boleh berkata keadaan ekonomi yang begitu tertekan, yang mengerikan, tetapi kami percaya bahwa kami punya Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Kami punya Tuhan yang punya alam semesta ini, yang senantiasa berjanji untuk melindungi, memelihara, mencukupkan segala kebutuhan kami. Dan kami percaya Engkau gembala yang agung, yang tidak pernah menelantarkan domba-domba-Mu. Sebab itu Tuhan Yesus, kami percaya Engkau buka jalan atas hidup kami. Engkau memberkati kami dengan segala kecukupan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus.
Berkati semua pendidikan daripada anak-anak kami dengan keberhasilan. Hikmat-Mu menyertai mereka. Takut akan Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar mereka menjadi anak-anak yang pandai. Dan menjadi anak-anak yang berguna ke depannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Hamba berdoa mengucap syukur bagi mereka yang berulang tahun pagi hari ini. 1 tahun usia baru yang Tuhan tambahkan. Membawa mereka semakin mengasihi Engkau ya Allah. Peduli kepada Engkau. Dan sungguh mereka boleh berserah kepada Engkau. Mereka mengikuti Engkau Tuhan. Bukan karena berkat-berkat-Mu. Tapi karena mereka sadari bahwa sesungguhnya hanya karena Engkau mereka memperoleh kehidupan yang kekal. Sebab itu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar mereka boleh melayani Engkau dengan sungguh hati, dengan segenap hati. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa untuk usia baru. Tuhan berkati. Demikian hamba berdoa bagi mereka yang dalam keadaan sakit hari ini. Dalam bentuk apapun penyakit yang mengganggu mereka. Oleh kuasa otoritas Tuhan, hamba mau katakan, roh-roh penyakit engkau dengar, engkau tidak berhak atas tubuh anak-anak-Mu, umat Tuhan Yesus Kristus, yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib dengan darah-Nya. Oleh sebab itu, semua roh penyakit, aku ikat dan aku perintahkan engkau terlepas dari kehidupan umat Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan oleh kuasa Tuhan, aku melepaskan kesembuhan turun bagi Anda yang sakit saat ini. Buka hatimu dengan iman dan terima kesembuhan itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anda sembuh saat ini. Darah Yesus menyucikan, menguduskan, dan bilur-bilur Yesus menyembuhkan Anda sekarang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati makan minum. Obat-obat yang dikonsumsi Tuhan kuduskan, jauhkan dari segala kelalaian. Dan Tuhan berikan waktu istirahat yang cukup kepada mereka semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Kekuatan baru yang Tuhan berikan. Mereka melangkah dengan iman dalam kemenangan. Demikian pagi hari ini Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba minta damai sejahtera, keamanan, ketertiban turun bagi wilayah kami. Biar setiap kami yang ada, yang tinggal di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya, kami akan bertanggung jawab dengan keamanan, ketentraman, kedamaian, tempat-tempat kami tinggal. Biar setiap kami boleh hidup dengan ketertiban. Setiap kami boleh menghargai orang-orang yang lain juga. Apalagi pada malam hari, di saat istirahat kami juga harus istirahat dan kami tidak mengganggu keamanan, ketertiban, ketentraman dari orang-orang yang beristirahat. Tuhan berkati semuanya supaya memiliki hati yang takut akan Tuhan. Dan biar kami boleh menikmati keamanan dalam wilayah kami ini. Di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini hamba berdoa bagi hamba-Mu, Bapak Evangelis Donald Lodik Peter, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati pribadinya dalam takut akan Tuhan. Biar dia boleh berjalan dengan kekuatan-Mu, hikmat-Mu menyertai dia. Sehingga segala sesuatu yang ia kerjakan di dalam tugas pekerjaannya, spesial dalam pelayanannya, sungguh dia pahami hanya anugerah-Mu. Sehingga dia boleh ada dan dia boleh melayani dan dia boleh bekerja. Berkati pribadinya dengan kesehatan yang terbaik. Sehingga hidupnya terus memuliakan Engkau dan dia boleh menjadi berkat juga kepada keluarganya. Kepada istrinya Ibu Desi Woisiri dan juga kepada anak-anak tercinta Robi, Violin, Marcel, Farel, Erlita, Jonathan, Karen Apu. Tuhan memberkati. Biarlah hamba-Mu menjadi panutan dalam tutur kata, perbuatan, dan tindakan kepada istri dan anak-anak. Dia boleh taat dan setia kepada firman Tuhan dan mengajarkan anak-anak melakukan firman Tuhan juga dalam kehidupan mereka.
pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapak, berkati mereka dengan kesehatan yang terbaik, dan biar damai sejahtera sukacita melimpah atas mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Bapak Christian Patiran yang berada di kota Jayapura bersama dengan istri kekasih Ibu Uce Lololuan. Tuhan memberkati kedua hamba-Mu ini, bahwa kedua hamba-Mu berjalan dalam ketaatan dan kesetiaan firman Tuhan. Pakai kedua hamba-Mu di dalam semua tugas pekerjaan mereka masing-masing. Spesial kepada hamba-Mu Bapak Christian Patiran sebagai seorang pendidik. Biarlah setiap perkataan-perkataan yang keluar dari mulut bibir mereka adalah perkataan-perkataan yang bijak, ya Allah. Sehingga perkataan-perkataan itu akan membangun setiap anak-anak didiknya dalam kebenaran. Memberikan kekuatan kepada mereka untuk berdiri dalam kebenaran, bukan melemahkan dan menyakitkan mereka. Tuhan berkati kedua hamba-Mu untuk saling mengasihi satu sama lain. Bahkan kedua hamba-Mu boleh berkata-kata yang sopan satu sama lain, penuh dengan kasih. Nama Tuhan dipermuliakan, sehingga kedua hamba-Mu menjadi berkat, menjadi teladan panutan kepada anak cucu mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Demikian Tuhan berkati mereka dengan kesehatan yang baik, kepada anak-anak dan cucu-cucu dalam pekerjaan, dalam pendidikan. Tuhan Yesus buat berhasil. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus, diberkati untuk menjadi berkat. Pagi hari ini hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Ibu Diana De Fretes yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati hamba-Mu, bahwa hidup hamba-Mu semakin taat kepada kebenaran firman Tuhan, sehingga apa yang Tuhan Engkau mau dapat ia kerjakan dengan sungguh hati, dengan segenap hatinya, hidupnya mempermuliakan Engkau. Berkati pribadinya untuk boleh menjadi berkat bagi suami kekasih Bapak Rocky Alan Paulus, dan juga kepada kedua anak tercinta Yemima dan Reinhard. Tuhan berkati semua tugas pekerjaan, usaha bisnis mereka masing-masing dengan keberhasilan. Tuhan buka jalan di saat mereka membutuhkan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan berikan, yang sanggup mereka kerjakan. Berkati kedua anak dengan hikmat-Mu dalam pendidikan mereka dan takut akan Tuhan ada, sehingga kedua anak ini akan tunduk dan hormat kepada kedua orang tua. Di dalam perkataan-perkataan mereka akan keluarkan perkataan yang sopan santun kepada kedua orang tuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan dalam pergaulan mereka hari-hari, mereka berdua di kakak boleh saling mengasihi satu sama lain. Mereka boleh mengeluarkan perkataan-perkataan yang santun, sehingga keduanya terus boleh saling mengasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini hamba berdoa juga memberkati hamba-Mu Bapak Frederick Nampasnea yang berada di kota Ambon, Maluku. Tuhan memberkati hamba-Mu Bapak Frederick Nampasnea dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pakai hidup hamba-Mu Tuhan untuk terus boleh menjadi berkat kepada anak cucunya, menjadi berkat kepada orang-orang yang ia kasih, yang ia layani. Biarlah semua yang ia kerjakan Tuhan dengan hikmat daripada Tuhan, dengan kekuatan kuasa daripada Tuhan. Berkati dengan kesehatan terbaik, dan biarlah Tuhan dia menjadi teladan terus bagi anak cucu. Berkati semua tugas pekerjaan anak-anak, cucu-cucu dalam pendidikan juga diberkati Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan, diberkati untuk menjadi berkat. Demikian pada pagi hari ini, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Teti Ruth yang berada di kota Jawa Barat. Tuhan memberkati Ibu Teti Ruth. Pakai hidup hamba-Mu terus boleh menjadi berkat dan saluran berkat bagi banyak orang yang ia layani, bagi suaminya, bagi anak-anaknya, bagi orang tua yang ia kasihi, dan Bapa bawa hidupnya terus di dalam semua perkataan-perkataan. Dia boleh mengeluarkan perkataan-perkataan yang bijaksana,
sehingga perkataannya itu akan membangun setiap orang yang ia layani dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perkataan-perkataannya akan membawa kehidupan yang benar kepada setiap orang yang ia layani. Tuhan berkati ia secara pribadi dengan kesehatan yang terbaik. Berikan kerendahan hati kepadanya, sehingga dia boleh berdiri sebagai seorang istri penolong bagi suaminya. Bapak Kadam, Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, biarlah hikmat-Mu menolong ia di dalam mengasuh anak-anaknya, sehingga anak-anaknya akan mengalami pertumbuhan yang sehat dan kuat. Takut akan Tuhan ada dalam kehidupan mereka semua. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Hamba percaya berkat-Mu turun untuk mereka, sehingga mereka juga boleh menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Pagi ini hamba juga berdoa bagi hamba-Mu, Ibu Mary Titir Lolobi, yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati hamba-Mu, Ibu Mary Titir Lolobi. Berikan hati yang takut akan Tuhan setiap saat. Hati yang menghargai, menghormati anugerah-Mu. Sehingga setiap firman Tuhan yang ia terima, tidak sekedar hanya mendengar, tapi dia mendengarkan dan mengaplikasikan dalam kehidupannya. Biarlah setiap perkataan-perkataan yang disampaikan kepadanya untuk kemurahan kebaikannya, biarlah Tuhan dapat dia kerjakan dengan sekuat tenaganya. Dia berani buka hati untuk melepaskan semua hal-hal yang bukan daripada Tuhan. Dan dia boleh menerima kebenaran firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepadanya. Tuhan sembuhkan ia dari semua sakit penyakit yang mengganggu tubuhnya. Setiap bibit-bibit penyakit dalam bentuk apapun yang mengganggu tubuhnya, hamba ikat dan putuskan. Hamba tolak keluar dari kehidupan Ibu Mary Titir Lolobi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh-roh penyakit engkau dengar. Ibu Mary Titir Lolobi telah ditebus oleh darah Yesus Kristus. Dan Ibu Mary Titir Lolobi milik Tuhan Yesus Kristus. Engkau tidak berhak atas tubuhnya. Sebab itu Bapak, aku melepaskan kesembuhan turun bagi Ibu Mary Titir Lolobi pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kuatkan seluruh organ tubuh kembali. Dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki dipulihkan kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati semua makan, minum, obat-obat yang dikonsumsi Tuhan kuduskan. Jauhkan dari segala kelalaian. Tuhan berikan dia semangat yang baru setiap hari. Agar dia tetap kuat melakukan bagiannya dia. Dia akan tetap tertib dalam minum obat, di dalam makan, minum. Sehingga kekuatan kembali dalam tubuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa memberkati suami kekasih Bapak Derlan Samori. Tuhan berkati Bapak Derlan Samori dengan kerendahan hati, dengan takut akan Tuhan. Sehingga Bapak Derlan Samori akan berdiri sebagai imam dalam hidup rumah tangganya. Membawa istri dan anak-anak, mengenal pribadi-Mu semakin dalam. Boleh memimpin anak-anaknya untuk hidup takut akan Tuhan. Berkati anak-anak mereka dalam pendidikan dengan keberhasilan. Berkati Bella, Devin, dan Yunus dalam pendidikan, dalam pertumbuhan. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kasih-Mu menjadi dasar hidup rumah tangga ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pagi hari ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa bagi hamba-Mu, Ibu Ripka Mariam Batmomolin Renyaan, yang berada di kota Fakfak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba minta kasih Kristus turun bagi Ibu Ripka Mariam. Pakai hidup hamba-Mu ini ya Allah, untuk terus bekerja, berjalan dalam takut akan Tuhan, mengutamakan kebenaran firman yang telah ia dengar, supaya ia menjadi berkat kepada suami kekasih Bapak Pendeta Edi Renyaan, dan juga kepada anak-anak serta cucu-cucu mereka, orang-orang yang mereka kasihi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan.
Berkati semua tugas, pekerjaan, usaha bisnis mereka dengan keberhasilan. Spesial di dalam pelayanan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati semua pendidikan anak cucunya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesehatan terbaik melimpah bagi mereka. Dan mereka terus mulai memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak. Diberkati untuk boleh menjadi berkat. Demikian pagi hari ini hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Ibu Rita Pati yang berada di kota Ambon, Maluku. Tuhan, hamba minta kasih-Mu turun memenuhi seluruh tubuh daripada Ibu Rita Pati pada saat ini. Memenuhi hati dan pikirannya. Sehingga Ibu Rita tetap berdiri pada kebenaran-Mu. Melaksanakan apa yang Engkau mau. Dia akan terus berkata-kata dalam kebenaran Tuhan. Perkataan-perkataan yang bijaksana yang ia keluarkan menjadi berkat kepada suaminya, kepada anak cucunya, kepada orang-orang yang ia kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan oleh mereka, tangan Tuhan buat berhasil. Biarlah mereka taat setia berjalan di dalam areal-Mu ya Allah. Sehingga janji-Mu tergenapi dalam hidup mereka. Berkati pendidikan daripada anak cucunya. Berkati mereka dengan luar biasa. Terima kasih Bapa. Pakai hidup pribadi hamba-Mu Ibu Rita dan keluarganya menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus di dalam kebenaran-Mu. Demikian pagi hari ini hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Bapak Neles yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati hamba-Mu Bapak Neles bersama dengan istri dan anak-anak tercinta. Tuhan berkati mereka dalam semua tugas, pekerjaan, usaha bisnis mereka, pendidikan daripada anak-anaknya. Tangan Tuhan senantiasa campur tangan, sehingga yang dikerjakan oleh mereka itu akan berhasil. Dan pendidikan anak-anak mereka juga berhasil. Tuhan lindungi mereka siang dan malam. Jauhkan mereka dari semua pekerjaan si jahat dan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tuhan beri kesehatan yang prima selalu kepada mereka. Dan apa yang mereka sedang gumulin, Tuhan turut campur tangan dalamnya. Dan buat berhasil. Bapak terima kasih. Berkati hamba-Mu Bapak Neles. Untuk boleh menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pagi hari ini. Hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Saudara Jimmy Putra Wutoi yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati Jimmy dalam semua aktivitasnya, dalam tugas-tugas pekerjaan pelayanan. Sebagai seorang pendidik, biarlah hikmat-Mu menyertai dia. Sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut bibirnya adalah perkataan-perkataan yang bijaksana. Perkataan-perkataan yang benar yang datang daripada Roh Kudus. Sehingga perkataan-perkataan itu akan memberikan spirit, memberikan semangat, membangun orang-orang yang ia didik. Membangun kepada orang-orang yang mendengarnya. Berkati ia dengan komitmennya untuk hidup takut akan Tuhan. Hidup mengutamakan kebenaran-Mu lebih daripada kesenangan kedagingannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berkati ia. Berkati ia menjadi berkat. Lindungi, pelihara, jauhkan dari semua pekerjaan si jahat dan dari orang jahat. Kesehatan terbaik turun atas pribadinya. Bahkan hidupnya boleh menjadi berkat kepada orang tua. Papa kekasih yang ada di Jayapura dan semua keluarga besar dimanapun berada diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Pakai hidup hamba-Mu menjadi berkat dan saluran berkat di tempat pekerjaannya dan juga di tempat pelayanannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Pagi hari ini hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Bapak Mado Awan Botari yang berada di kota Sabu, Raijua, NTT. Tuhan memberkati Bapak Ablon. Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih Kristus terus melimpah-limpah dalam kehidupan pribadi, hidup rumah tangganya, dalam semua tugas pekerjaannya. Berkati Bapak Mado Awan Boletari dengan takut akan Tuhan, dengan kerendahan hati. Sehingga Bapak Mado mengutamakan Engkau lebih daripada segala berkat dan segala pekerjaan, kesibukannya yang ia kerjakan. Tuhan lindungi dia siang dan malam.
Demikian juga untuk keluarganya dilindungi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, bawa mereka berjalan dalam ketaatan-Mu. Mereka akan melihat pertolongan-Mu nyata atas mereka. Berkati semua perkataan-perkataan mereka, sehingga mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bijaksana, yang takut akan Tuhan. Berkati mereka dengan kesehatan yang terbaik, Bapa. Pendidikan anak-anaknya diberkati dalam keberhasilan. Terima kasih, Bapa. Berikan damai sejahtera, sukacita melimpah dalam hidup rumah tangga mereka setiap saat, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, terima kasih buat waktu pagi hari ini. Hamba mengucap syukur atas segala kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami semuanya. Tuhan, hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Niko Arwam, yang berada di kota Manokwari, selaku Gembala Jemaat Gereja Allah Baik Rendani. Berkati hamba-Mu dengan hikmat-Mu dan takut akan Tuhan, sehingga dia boleh memimpin jemaat yang dipercayakan kepadanya dalam kebenaran. Tuhan membangun, memberikan pertumbuhan yang sehat kuat kepada jemaat yang dipimpinnya. Terima kasih Bapa. Segala kebutuhan Tuhan sediakan yang terbaik atas mereka. Berkati pribadinya menjadi berkat bagi istri kekasih Ibu Betty Manurung, dan juga kepada anak-anak tercinta Derek, Kaho, Gabriel, Christine, dan adik kecil. Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perlindungan-Mu nyata atas mereka siang dan malam. Segala hal yang dikerjakan mereka, tangan Tuhan buat berhasil. Hikmat-Mu menyertai anak-anak mereka dalam bangku pendidikan. Terima kasih Bapak. Kami ucap syukur buat pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Haleluya. Amin. Baik saudara-saudaraku, kita akan jumpa kembali pada besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Ingat, pukul 6 waktu Indonesia Timur. Terima kasih atas kebersamaannya. Mari saudara, kita belajar pagi hari ini tentang perkataan. Biarlah setiap kita mengeluarkan perkataan-perkataan yang bijaksana. Mengambil keputusan bukan dengan emosional, tetapi dalam takut akan Tuhan. Sehingga perkataan-perkataan yang kita keluarkan itu menjadi berkat bagi orang yang mendengarnya. Dan mereka boleh diselamatkan dari kebinasaan. Tuhan memberkati semuanya. Tetap semangat, tetap andalkan Tuhan Yesus Kristus. Shalom, salam MDC.